sebagai single aja. Kalau ada dalam teori pembunuhan, kalau ada orang mati, maka selalu saya lihat pertama visum repertum. Ada pembunuhan, berarti ada yang mati. Terus kalau ada yang mati, maka ditanya sebab matinya apa. Ya kan? Nah, kasus ini ditanya sebab ini cyanida. Maka kita cek, apakah ada cyanida dalam tubuhnya? Ya tidak ada. Kalau tidak ada di dalam tubuhnya cyanida, maka kasusnya. Sekarang jaksa, polisi, orang berhitung-hitung ribut semua berbicara tentang cyanida yang ada di dalam gelas. Aneh kan? Aneh gitu. Mau 1000 ton ada cyanida di dalam gelas. Kalau itu tidak ada dalam tubuhnya, nggak ada urusannya. Karena perkara itu hubungan kausal kan. Ada cyanida ada dalam tubuh. Tapi sekiranya di dalam tubuh manusia ini, tubuh manusia ada cyanida, barulah dicari dari mana asalnya cyanida ini. Oh, ini dari gelas. Berapa banyaknya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini enggak. Disebutkanlah para ahli ini ada cyanida di dalam gelas katanya. Itu termasuk apa? Nah, kedua lagi yang paling lucu, mungkin kalian kan karena TV sedikit yang lihat, oh Mirna Jessica itu terbuktikan pernah berbuang celana katanya. Ya, benar ya. Ini saya luruskan nih. Saya nggak ngerti kenapa ada isu ini dan siapa yang membuat isu ini. Jadi cerita yang sebenarnya berdasarkan berita acara yang saya baca. Ya, namanya Nur Hayati atau lupa saya. Dia mengatakan, saya dikasih celana. Waktu Jessica pulang, saya cek dapat celananya kan di tempat atas gitu ya, tempat yang kotor. Lantas dia mau cuci, dia tanya sama Jessica, ini celananya robek. Begitu, kalau robek ya buang aja. Oleh si pembantu, disimpanlah itu di ember 3 hari 3 malam misalnya. Ya kan? Selama proses ini, polisinya sudah datang menggeledah rumahnya si Jessica. Mestinya akal pikiran saya ini analisis. Kalau mereka betul-betul cari itu, pasti dia dapat. Atau mungkin dia dapat atau gimana. Nah kemudian 3 hari kemudian katanya, oleh pembantu, dia buanglah itu di tong sampah. Jadi pikir akal sehat saya, kalau di tong sampah, ya pasti dapat juga barang itu. Ya kan? Ini satu, sekedar pertama. Karena saya membaca ini, saya penasaran. Karena saya nggak yakin ada cyanida. Dia bilang kan celana dibuang karena katanya di situ ada bekas cyanida. Kan lucu, di sini ada bekas cyanida, di meja juga ada, gitu kan? Akhirnya saya beranikan diri. Saya minta pada jaksa, hadirkan saksi itu, pembantu itu, supaya jangan ada dusta di antara kita, supaya dia bercerita sebagai soal celana itu. Karena ini kan saksi yang memberatkan versinya jaksa. Jaksa nggak membawa saksi itu. Jaksa nggak membawa saksi itu. Jadi apa yang terjadi? Ya berarti tidak ada kesaksian tentang celana hilang kalau tidak ada orang bersaksi. Jadi itu cerita itu tidak ada. Saya nyatakan di sini resmi, cerita celana hilang tidak ada karena tidak ada saksi yang bercerita ini di pengadilan. Kondisi Jessica sendiri seperti apa Pak? Yang sudah ini kan 8 tahun berjalan ya Pak. Ya. Seperti apa sih Pak kondisinya sekarang? Setelah film ini juga. Dia ini memang ya, saya juga dia orang luar biasa. Dia itu dia bisa menyimpan penderitaannya. Kalau dia di dalam sidang itu ya, dia kan kelihatannya kan tahan ya. Tapi kalau di belakang dia nangisnya luar biasa. Tapi kalau saya ada orang lain, dia pasti nggak mau nangis. Tapi kalau saya berdua, dia sering nangis. Ya. Jadi, tapi dia berkelaku bagus misalnya, berkelaku bagus, kondisinya sehat, ya. Karena dia dulu katanya kadang-kadang dia di sana, kadang-kadang diajarin berbahasa Inggris, gitu kan, diajar yoga, dia kan desainer juga, mendesain, editing, gitu. Jadi ya dia diperlakukan baik. Cap dibilang psikopat dan pembunuh, berdarah dingin seperti itu nempel di dia sendiri, reaksinya seperti apa sih Pak? Dia juga heran dari mana cerita itu. Tapi waktu itu maklumlah kita ya, waktu itu kan memang media kan menghukum Jessica, semua media menghukum. Sekarang Jessica. Berbalik ya Pak?
Jadi saya tidak bisa salahkan karena situasi dan kondisi pada waktu itu. Jadi kalau dia psikopat beginilah, pasti juga kan saya bilang sama dia bukan gerasi, ya kan? Saya bilang, karena saya pikir kan, udahlah walaupun kamu nggak salah daripada kamu di sini sampai 10 tahun, siapa tahu saya bisa meyakinkan presiden atau otoritas dengan bukti-bukti yang ada, dan juga aja gerasi kan, gitu. Terus Jessica bilang, kalau gerasi ada apa syaratnya om? Makanya kamu harus mengakui kamu bersalah. Kita minta ampun. Om dia, kalau gitu saya tidak mau. Saya tidak mau mengakui sesuatu hal yang tidak pernah saya lakukan om. Ya tapi kamu kan di sini terus. Nggak apa-apa. Oh 20 tahun saya di sini tidak saya terima. Kalau itu yang diminta, saya tidak akan mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. Sehingga saya teringat waktu di Krisna di Polda, dia kan cerita di persidangan, di cerita dia nih, dia didatangi oleh Krisnamurti disuruh mengaku versinya dia. Dia juga yang bisa mengambil oleh Krisnamurti. Kita lihat dia itu dimasukkan di seltikus, lampu dihidupkan terus, sampai matanya itu kering. Itu ceritanya Jessica. Tidak juga mengaku ya. Padahal kita tahu polisi kan pintar kan, polisi Indonesia ini cabut-cabut. Teroris masuk 10 hari pasti ngaku deh. Pembunuh mana yang masuk narkoba semua ditangkap itu 10 hari ngaku semua, tumbang semua itu. Hanya Jessica yang tidak pernah mengaku. Dari seluruh yang ditangkap oleh polisi, semua teroris ngaku, Jessica tidak. Itu. Dan dia tidak mau mengaku bersalah. Dan dia tidak mau minta mengaku bersalah meskipun dikasih bebas. Jadi inilah yang membuatkan saya ibu ya. Jadi itu saya bilang kasihan pada manusia. Apa pantas kita tolong? Siapa yang bunuh dia? Siapa? Ayo, jangan tolong saya, tolong Jessica. Oh, terkait statement dari ayah anda dan Mirna sendiri, dia punya foto yang sama mirip. Statement itu bisa siapa? Kalau ada bos, berarti dia tahu dong cyanidanya. Saya mau bertanya, dari mana dia dapat itu? Dan dia berdalih kalau itu adalah botol parfum. Iya, dari mana dia dapat botol itu? Ditanyakan video itu, dia berdalih terus membenarkan, meluruskan omongannya, kayaknya keceplosan gitu. Siapa keceplosan dia? Iya, keceplosan. Asalihin. Ya makanya saya bilang kalau dia ada botol, berarti kan dia dapat sesuatu botol itu. Berarti dia tahu dong ada cyanida dong. Ya, dia tahu dong. Ya dia harus cerita bilangan itu dari mana dia dapat. Tuh. Ya kan? Kan aneh kan gitu kan? Nah, itu juga bang, maksudnya setelah film Ice Coffee ini viral, terus juga banyak kejanggalan nih yang muncul juga opini di masyarakat. Abang sendiri selaku kuasa hukum Jessica, penegasan lagi nih, apakah tidak ada buat apa tadi bang? Ini saya cerita satu sama kamu ya. Soal tadi kamu tanya botol dan sebagainya, kan dia tunjukkan juga katanya apa, ada tangan-tangan apa gitu ya. Menurut ahli yang kami juga persidangan, CCTV yang ditunjukkan di persidangan itu adalah rekayasa. Kata ahli saya itu. Contoh yang dibilangkan pada itu begini. Biasa kan perempuan ini lihat pakai legging. Jadi kalau mau jongkok gini kan takut lobek, masih tarik gini kan? Iya. Ya kan? Sering kan telinga tarik gini kan supaya itu. Nah, ini tarik gini menurut ahli kita yang ini, bisa ini di-replay, digini-giniin CCTV-nya, dibolak-balik. Seakan-akan dibilanglah dia menggaruk-garuk karena gatal karena tumpahan. Padahal dia hanya gini doang nih. Tapi di video itu, di CCTV itu dikutukan gini. Seakan-akan dia garuk. Itulah rekayasa. Itu kami buktikan di persidangan. Dan ada bukti tandingan. Ahlinya ada. Siap datang. Dan di sidang dia disebutkan itu rekayasa.
tapi dia diancam pada waktu itu. Ini salah satu. Kemudian yang ada di dalam apa namanya itu, paperback, ada tangan dibilang seakan-akan tangan Jessica gini ya. Itu kalau itu lupa saya persis. Tapi yang saya ingat adalah ahli kita yang mengatakan itu tangan Jessica itu manjang seperti nenek lampir gitu. Saksi kita itu membuktikan ini rekayasa. Ini yang benar. Nah, kalau nggak benar, tapi saksi itu. Kalau itu nggak benar, kamu saksi itu kan. Tapi saksi itu bilang siap, kapan saja. Dia dokter dari yang Jepang. Saya sudah analisa barang ini. Ini adalah tidak benar. Kedepannya gimana nih Pak Oto? Dalam arti kan ini semua sudah keungkap semua seperti ini ya Pak Oto. Dari tadi Pak Oto juga meminta untuk kepada Pak Krisnamukti, Polri gitu kan, terus sama juga dari orang-orang yang sudah bersaksi semua itu. Dari Pak Oto pribadi sebagai kuasa hukum Jessica seperti apa Pak? Intermezzo. Ya, saya bilang, saya tidak, jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan di kejaksaan. Jika kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu loh. Ya, polisi bilang saya kalah, jangan. Saya juga kalau umpamanya Jessica juga dibebaskan, saya tidak merasa betul menang. Bagaimana mungkin saya bisa merasa menang? Dia udah di penjara. Ya kan? Jadi kalau saya bilang saya mau menang, itu pasti saya tidak objektif. Kalau saya ingin menang, ini prinsip saya sebagai lawyer ya. Saya nggak pernah ingin menang suatu perkara. Kalau saya di pikiran saya nggak akan menang perkara, saya akan menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi harus membenarkan dulu kata-kata hukumnya. Jadi permintaan saya sebenarnya, ya mari kita sama-sama. Kiranya Tuhan menolong atas bantuan teman-teman, bantu saja. Kami terutama bantu di sini. Kalau semuanya bisa bantu, ya karena sekarang di media sosial bisa bersuara. Mudah-mudahan siapa tahu Pak Jokowi mau mendengar di akhir jabatannya dia bisa memberikan suatu legacy, tidak hanya tol dan hukum yang seperti ini dikasih legacy. Itu respect. Karena ini dimasukkan di Netflix, dunia nonton. Gitu. Jadi nanti kalau dunia nonton, semua kan dikasih contoh jeleknya Indonesia. Dan saya ngajar, ya kan? Saya ngajar di S2 di Gajah Mada. Saya juga mengajarkan tentang acara soal pidana, soal otopsi ini. Dan mahasiswa saya juga banyak jaksa. Dan selalu saya tanya pada jaksa itu, bagaimana penjelasan dia? Ya harus otopsi, Pak. Harus otopsi, simpelnya. Dan saya juga ajarkan seperti itu. Jadi coba bayang, kalau ada dibenarkan ini ada mati tidak wajar tanpa diotopsi sampai dihukum, berarti apa yang saya kuliahkan ini sia-sia, bohong. Apa yang disampaikan oleh ahli patologi itu bohong, ya, bohong semua. Perkap Kapolri yang mewajibkan otopsi juga itu berarti tidak ada gunanya. Itu perkap Kapolri. Nah ini dampaknya luas sekali. Jadi saya ingin Mahkamah Agung memberikan pertimbangan. Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan tanpa otopsi juga bisa dinyatakan mati seseorang itu, ya kau boleh buat. Tapi biarlah itu pendapat Mahkamah Agung. Tapi dalam kasus ini tidak ada pertimbangan Mahkamah Agung atau hakim mengenai hal ini. Hanya bilang aja tidak dipertimbangkan langsung salah gitu aja. Dia hanya bilang bahwa meskipun tidak ada otopsi karena Jessica menguasai paling banyak, paling lama terhadap kopi itu, maka dia yang membunuhnya, kira-kira begitu ya. Jadi yang saya maksud itu adalah dampaknya buruk banget kalau ini nggak diperbaiki. Tapi kalau ini diperbaiki, toh hukum kita akan toh, maka baru akan bagus, kepolisian akan bagus, kejaksaan akan bagus. Sehingga jangan sampai ada paradigma, ya paradigma. Kalau saya pembela harus bebas, harus menang. Jangan saya juga jangan ada paradigma kalau saya tuntut harus dihukum. Nggak boleh begitu. Ya kan? Kan sama-sama penegak hukum. Saya penegak hukum, dan saya apa-apa, jaksa, hakim, dan hukum. Semuanya menegakkan hukum. Jadi itulah pernyataan saya, mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman.
semuanya, mari kita berjuang bersama-sama, tolonglah Jessica.